Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalina dari kelas reguler 219E ingin mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Profil Peresepan Penggunaan Obat pada Pasien Talasemia yang berumur di bawah 10 tahun di Primaya Hospital Bekasi periode Januari sampai Maret 2022. Latar belakang. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang bersifat diturunkan dalam keluarga. Talasemia ditandai oleh rusaknya hemoglobin karena adanya mutasi genetik. Penyakit ini biasanya mengharuskan penderitanya mengalami pengobatan seumur hidup, yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan transfusi darah secara berkala. Prevalensi talasemia berdasarkan data dari WHO, 7% dari total penduduk dunia adalah pembawa sifat talasemia. Selain itu, terdapat 300 sampai 400 ribu kelahiran baru talasemia per tahunnya. Berikut saya gambarkan grafik dari prevalensi talasemia yang ada di Indonesia. Jadi, talasemia itu kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen yaitu hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Berikut saya gambarkan hemoglobin dari pasien talasemia dan hemoglobin pada tubuh manusia yang normal. Talasemia terdapat dua jenis, yaitu yang pertama talasemia mayor, termasuk dalam golongan talasemia berat. Yang kedua talasemia minor, termasuk dalam golongan talasemia yang ringan. Gejala talasemia. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Kurang darah yang dialami penderita talasemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk, hingga sesak napas. Akibatnya, aktivitas penderita talasemia akan terganggu. Jurnal terkait talasemia. Pada penelitian Stella Pramasita dan kawan-kawan tahun 2020, tentang efikasi diri anak usia 6-18 tahun yang menunjukkan banyaknya mengalami talasemia. Jurnal yang kedua pada penelitian Ratnopuji H. tahun 2020 tentang pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan hidup anak talasemia. Berikutnya ada jurnal yang ketiga pada penelitian Dwi Sarwani dan kawan-kawan tahun 2012 tentang studi epidemiologi deskriptif talasemia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, mengapa penyakit talasemia lebih banyak menyerang kepada anak-anak dibanding orang dewasa. Yang kedua, bagaimana peresepan penggunaan obat pada pasien talasemia yang berumur di bawah 10 tahun periode Januari sampai Maret 2022 di Primaya Hospital Bekasi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa penyakit talasemia lebih banyak menyerang pada anak-anak dan untuk mengetahui serta mampu menganalisa peresepan penggunaan obat pada pasien talasemia yang berumur di bawah 10 tahun periode Januari sampai Maret 2022 di Primaya Hospital Bekasi. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang penggunaan obat pada pasien talasemia. Bagi rumah sakit, memberi masukan dan alternatif kepada rumah sakit agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan kepada para pasien yang mengidap penyakit talasemia. Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat dijadikan informasi tambahan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenisnya. Kerangka berpikir. Saya melakukan penelitian
di tempat instalasi farmasi Primaya Hospital Bekasi dengan membuat sebuah kriteria inklusi, yaitu berikut dari data pasien berupa resep. Data yang pertama itu ada data pasien, terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, penyakit penyerta. Lalu ada data keluhan, terdiri dari gejala dan diagnosanya. Data pengobatan, ada nama obat, jenis sediaan, dosis, dan rutenya. Lalu saya kumpulkan data penelitian dan saya analisis data tersebut. Kriteria inklusi yang saya buat, yaitu kriteria inklusi adalah pasien yang didiagnosa talasemia dengan usia di bawah 10 tahun pada instalasi rawat jalan di Primaya Hospital Bekasi yang mendapatkan obat-obatan. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei 2022. Tempatnya di instalasi farmasi Primaya Hospital Bekasi. Jenis penelitian non-eksperimental atau deskriptif. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran resep-resep pasien. Definisi operasional. Peresepan obat talasemia adalah jenis obat yang telah diresepkan oleh dokter kepada pasien berdasarkan diagnosa dokter terhadap pasien tersebut. Persentase obat adalah hasil perhitungan antar jenis obat penyakit talasemia. Pemilihan jenis obat akan sangat menentukan kualitas penggunaan obat dalam pemilihan terapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam pemilihan obat terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan penyakit talasemia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh resep penggunaan obat pada pasien talasemia pada rawat jalan di Primaya Hospital Bekasi periode Januari sampai Maret 2022. Sampel adalah semua pasien yang memenuhi kriteria inklusi yang tercatat di bagian instalasi farmasi dengan diagnosa talasemia pada rawat jalan di Primaya Hospital Bekasi periode Januari sampai Maret 2022. Pengumpulan data. Penelusuran data dimulai pada pasien talasemia pada rawat jalan di Primaya Hospital Bekasi berdasarkan kriteria inklusi. Sumber data yang digunakan berupa data resep yang meliputi, yaitu satu ada data pasien, terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, penyakit penyerta. Yang kedua ada data keluhan, itu terdiri dari gejala dan diagnosanya. Yang ketiga ada data pengobatan, itu ada nama obat, jenis sediaan, dosis, dan rutenya. Analisa data. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan peresepan obat pasien talasemia pada rawat jalan di Primaya Hospital Bekasi periode Januari sampai Maret 2022. Pola penelitian. Di sini yang pertama saya membuat permohonan izin penelitian dan meminta persetujuan izin penelitian, lalu ethical approval, dan saya mulai pengumpulan data pasien dari instalasi Primaya Hospital Bekasi dan mulai pengolahan data, selanjutnya analisis data tersebut. Berikut yang dapat saya sampaikan, kritik dan saran akan saya terima. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.